Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Finish Weekend edisi Sabtu 12 April 2025. Seperti biasa, sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani Anda di rumah. Kita langsung saja ke Finish Weekend selengkapnya bersama saya, Devi Silaban. Pemkot Tanjung Pinang memberikan waktu bagi pedagang kaki lima selama sebulan untuk berjualan di trotoar kawasan Pasar Bintan Center Tanjung Pinang sebelum meninggalkan lapak tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang baru-baru ini telah menertibkan pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di sepanjang trotoar kawasan Bintan Center Tanjung Pinang. Sekretaris Satpol PP Kota Tanjung Pinang, Ferry Andana, mengatakan penertiban tersebut dilakukan sebagai respon atas banyaknya aduan masyarakat karena lokasi berjualan yang digunakan PKL saat ini tidak sesuai peruntukannya. Bahkan beberapa dari mereka sebelumnya sudah pernah diberikan tempat berjualan di bagian atas Pasar Bintan Center. Ferry menegaskan para PKL masih diizinkan berjualan selama 1 bulan ke depan sebelum meninggalkan lapak, namun dengan ketentuan yang ketat. Para pedagang diminta menjaga ketertiban, kebersihan, dan tidak memperluas lapak semena-mena. Selain itu, mereka wajib memberikan ruang bagi pejalan kaki di trotoar. Tak hanya itu, jam operasional PKL juga diatur, di mana pada hari biasa mereka hanya boleh berjualan hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Sementara pada akhir pekan, aktivitas berjualan diperbolehkan hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Perwakilan pedagang berkomunikasi kembali bersama pimpinan, kemudian menghasilkan beberapa komitmen. Jadi untuk sementara ini, dalam waktu 1 bulan ini sedang dikaji ulang pertimbangan terbaik untuk mereka seperti apa. Tapi dalam 1 bulan ini mereka diizinkan berjualan, tapi tertib dengan ketentuan lapak mereka tidak boleh semena-mena atau sesukanya. Jadi dibatasi itu, lapaknya lebarnya cuma 2 meter. Kemudian memberikan space atau jarak trotoar untuk pejalan kaki atau pembeli. Selanjutnya juga mereka menjaga kebersihan, tidak meninggalkan barang dagangan, gerobak atau bucket-bucketnya, terus kotak-kotaknya seperti sekarang, supaya tertib rapi. Seperti diketahui, penertiban PKL dilakukan Satpol PP Kota Tanjung Pinang pada Rabu 9 April 2025 kemarin. Setidaknya 39 pedagang yang ditertibkan dari 2 blok di kawasan tersebut. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Pemerintah Provinsi Kepri akan membangun 3 unit sekolah baru tingkat SMA sederajat pada tahun 2025 melalui pembiayaan dari APBN. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapat bantuan 3 unit sekolah baru tingkat SMA dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2025. Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau, Andi Agung, mengatakan 3 sekolah baru tersebut tersebar di Kabupaten Karimun, Anambas, dan Natuna. Andi Agung menjelaskan seluruh biaya pembangunan sekolah tersebut akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun 2025. Adapun salah satu persyaratan utama dalam membangun unit sekolah baru yakni harus diprioritaskan bagi kecamatan yang belum memiliki fasilitas pendidikan jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Kita mendapatkan juga nih lagi tahap unit sekolah baru dari pusat, 1 di Karimun, 1 di Anambas, 1 di Natuna. Itu bantuan dari pusat APBN. SMA untuk sekolah baru. Jadi gitu itu. Kami lagi melengkapi persyaratan semua dulu. Kenapa di 3 daerah itu Pak Kris? Karena gini, unit sekolah baru itu persyaratannya adalah yang kecamatan yang belum ada SMA. Nah, yang kecamatan belum ada SMA. Kalau di Pinang hampir semua lah kan gitu. Selain membangun 3 unit sekolah baru, Dinas Pendidikan Kepri juga mengalokasikan anggaran sebesar 25 miliar rupiah untuk membangun sebanyak 58 ruang kelas baru atau RKB tahun 2025. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kasus pemalsuan surat tanah yang melibatkan mantan PJ Wali Kota Tanjung Pinang dan PT Ekspasindo Hasan diisukan damai. Kelanjutan kasus dugaan pemalsuan surat tanah yang melibatkan Kepala Dinas Kominfo Kepri Hasan dengan pihak PT Ekspasindo diisukan damai.
Hal ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Bintan AKP Prasojo saat ditemui di kantornya pada Jumat 11 April 2025. AKP Prasojo mengakui adanya upaya damai dalam kasus dugaan pemalsuan surat tanah yang berlokasi di Kelurahan Selekop, Kecamatan Bintan Timur tersebut. Namun demikian, hingga saat ini kabar upaya damai tersebut belum diterima secara administratif oleh Polres Bintan. Memang kita dapat informasi antara kedua belah pihak untuk berdamai. Tapi dalam hal ini kita pihak kepolisian belum menerima secara administrasinya tentang perdamaian kedua belah pihak. Karena belum ada tindak lanjutnya untuk secara administrasi perdamaian, pihak Polres Bintan akan tetap Hasan CS sebagai tersangka. Sementara itu, Kepala Seksi Barang Bukti Kejari Bintan, Dedi Januarto, menyampaikan saat ini berkas kasus tersangka Hasan masih dalam proses penelitian oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bintan. Berkas yang dikirimkan kepada kami yang sudah beberapa kali dan terakhir tanggal 8 ya, kami dari Kejaksaan Negeri Bintan masih melakukan penelitian terhadap petunjuk-petunjuk yang telah kami sampaikan sebelumnya, khususnya terkait pemenuhan unsur tindak pidana yang disangkakan yang menurut dari Kejaksaan Negeri Bintan belum terpenuhi. Sebagaimana diketahui, Hasan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan surat tanah bersama 2 rekan lainnya. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Bupati Bintan akan melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah guna mewujudkan visi misi Bintan Juara. Dalam upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat, Bupati Bintan Robi Kurniawan akan melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah di lingkungan kerja pemerintah Kabupaten Bintan. Hal tersebut disampaikan Robi Kurniawan saat ditemui di kantornya beberapa waktu lalu. Robi menyatakan langkah evaluasi ini menjadi salah satu bentuk dorongan inovasi bagi ASN untuk membangun Bintan lebih maju. Hal ini sesuai dengan visi dan misi menuju Bintan Juara. Mana kita evaluasi bersama, mungkin kita bisa lakukan pembinaan, mana yang kita bisa dorong inovasi. Kalau memang sudah tidak bisa mengikuti lajunya, ibaratnya kereta membangun Bintan ini, ya mungkin kita akan lakukan evaluasi. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok BNewsClick untuk berita menarik lainnya.